Di tengah hiruk-pikuk acara networking di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, Lira tiba-tiba menyela presentasi startup Arya dengan suara lantang memanggil ide itu amatiran dan buang-buang waktu di depan puluhan investor membuat ruangan hening seketika. Arya yang selama ini bangga dengan karyanya merasa dunia runtuh, wajahnya memerah karena malu dan marah, tapi yang lebih mengejutkan adalah telepon dari ibunya malam itu yang mendengar kejadian melalui kenalan bisnis malah mendorong Arya untuk mendekati keluarga Lira yang berpengaruh demi peluang kerjasama, justru mengikatnya lebih dekat dengan orang yang dibencinya. Sejak saat itu Arya tak bisa lepas dari bayang-bayang Lira. Sikap arogan yang dulu dibenci kini mulai menggoyahkan hatinya dalam cara yang tak terduga. Arya menatap cermin di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan sambil menghela napas panjang. Rambut panjang hitamnya yang biasa digerai kini dikat asal-asalan setelah hari yang melelahkan. Dia berusia 28 tahun, desainer grafis yang ambisius tapi dari keluarga Jawa konservatif yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Kenapa harus begini, gumamnya sendirian. Kejadian semalam masih membekas. Lira, wanita 27 tahun, pengusaha sukses dengan rambut pendek modern dan tubuh atletis itu, telah menghina idenya di depan umum. Tapi sekarang ibunya Bu Ratna justru bersikeras agar Arya menjalin hubungan bisnis dengan keluarga Lira. Ini peluang bagus, nak. Keluarga mereka punya koneksi luas. Jangan biarkan ego menghalangi, kata ibunya melalui telepon tadi pagi. Arya merasa terjebak. Di Indonesia di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi agama dan budaya, perasaan aneh yang pernah dia rasakan terhadap wanita lain dulu saat kuliah kini mulai muncul lagi. Dia ingat bagaimana teman dekatnya menolaknya dengan kasar, menyebut itu tidak normal. Kini Lira dengan kepercayaan diri yang arogan justru membuatnya gelisah, bukan hanya karena marah tapi juga tarikan aneh yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu Arya tiba di kantor coworking Space di Sudirman di mana proyek kolaborasi dipaksakan dimulai. Lira sudah ada di sana, duduk di meja sudut dengan laptop terbuka, tapanya tajam seperti biasa. Selamat pagi Bu Arya. Siap bekerja sama, sapa Lira dengan senyum tipis yang seolah mengejek. Arya mengangguk kaku duduk di seberangnya. Proyek ini tentang pengembangan aplikasi startup untuk lokal, sesuatu yang seharusnya menarik tapi kini terasa seperti siksaan. Selama rapat pertama Lira mendominasi pembicaraan, mengkritik setiap saran Arya dengan logika yang ketat. Ide ini terlalu idealis. Kita butuh sesuatu yang realistis di pasar Indonesia yang kompetitif, katanya tegas. Arya merasa terpojok tapi diam-diam kagum pada ketegasan itu. Di tengah istirahat Arya keluar ke balkon menghirup udara Jakarta yang panas. Pikirannya berputar. Keluarganya selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik. Ayahnya seorang pegawai negeri yang taat agama sering mengingatkan tentang dosa menyimpang dari norma. Tapi kenapa hatinya berdegup kencang setiap Lira berbicara? Malam itu di rumah makan keluarga Arya menghadiri makan malam rutin. Ibunya Bu Ratna sibuk membahas perjodohan dengan anak temannya, seorang pria berusia 30 tahun, dokter sukses. Kamu sudah 28, nak. Saatnya serius, gedesaknya. Arya menggeleng dalam hati tapi tersenyum paksa. Tekanan itu membuatnya semakin bingung. Keesokan harinya di kantor Lira tiba-tiba mengajaknya minum kopi di kai bawah. Ma, atas kemarin. Aku terlalu keras, kata Lira mengejutkan Arya. Di balik sikap arogan itu ternyata ada kerentanan. Lira cerita tentang masa lalunya dikhianati mitra bisnis yang membuatnya jadi densi. Arya mendengar dengan hati yang mulai lembut. Tapi saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan, Arya menarik cepat, jantungnya berdegup kencang. Ini salah, pikirnya. Di Indonesia di mana sering dianggap tabu, dia tak boleh membiarkan ini.
Tapi keputusan untuk terus bekerja sama justru membuka pintu konflik batin yang lebih dalam. Setiap hari interaksi mereka semakin intens. Lira dengan percaya diri yang dulu dibenci kini jadi daya tarik. Arya mulai mempertanyakan identitasnya. Saat rapat malam Lira memuji desain Arya untuk pertama kali. Bagus. Kamu punya bakat, katanya. Arya tersenyum tapi malam itu di rumah dia menangis sendirian. Apa yang salah denganku? Tanyanya pada cermin. Keluarga tak akan pernah mengerti. Masyarakat Jakarta yang modern di permukaan tapi konservatif di dalam akan menolaknya. Tapi dia tak bisa berhenti memikirkan Lira. Keputusan untuk melanjutkan proyek ini adalah pengorbanan pertama dia abaikan peringatan batinnya demi apa yang dia sebut peluang bisnis. Tapi dalam hati dia tahu ini lebih dari itu. Konfrontasi pertama muncul saat rekan kerja mereka seorang pria bernama Budi bergosip tentang kedekatan mereka. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat. Orang bisa salah paham, katanya setengah bercanda. Arya merasa panas telinga. Itu adalah pengingat keras tentang prasangka masyarakat. Lira hanya tertawa tapi matanya menunjukkan luka. Malam itu Lira mengirim pesan atas gosip itu. Kita profesional saja. Arya balas, tapi aku tak bisa berpura-pura. Pesan itu dikirim tanpa pikir panjang dan seketika Arya menyesal. Ini adalah langkah pertama menuju jurang yang tak terduga. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibunya mengatur pertemuan dengan calon suami itu. Arya pergi dengan enggan tapi sepanjang malam pikirannya melayang ke Lira. Saat pulang dia putuskan untuk membatalkannya. Ma bu, aku belum siap, katanya. Ibunya marah, kamu mau apa sebenarnya? Jangan buat malu keluarga. Arya diam saja tapi dalam hati dia tahu ini awal dari pengorbanan besar. Di kantor esok harinya Lira tampak berbeda, lebih lembut. Mereka bekerja sampai larut dan saat hujan deras turun Lira mengantar Arya pulang. Di mobil suasana tegang. Kenapa kamu terlihat gelisah, tanya Lira. Arya tak tahan lagi, air matanya jatuh. Dia cerita tentang tekanan keluarga tanpa sebut soal perasaannya. Lira mendengar diam-diam, tangannya menyentuh bahu Arya. Sentuhan itu seperti listrik. Arya menatap Lira dan untuk pertama kali melihat kerapuhan di balik kepercayaan diri itu. Aku juga pernah merasa begitu, kata Lira pelan. Ceritanya tentang pengkhianatan mantan kekasih yang membuatnya jadi arogan untuk melindungi diri. Arya merasa terhubung. Tapi saat Lira condong lebih dekat, Arya mundur. Ini salah, bisiknya. Lira mundur juga tapi mata mereka saling tatap penuh arti. Keputusan Arya untuk tak melanjutkan momen itu adalah pengorbanan tapi juga penyangkalan. Esoknya gosip semakin menyebar. Seorang saingan bisnis Lira membocorkan rumor tentang hubungan tidak pantas mereka. Arya panik, karirnya terancam. Di Indonesia di mana prasangka terhadap hubungan sesama jenis sering disembunyikan di balik norma agama, ini bisa menghancurkan segalanya. Lira marah pada saingannya tapi juga pada dirinya sendiri. Ini karena aku terlalu dekat, katanya. Arya menangis di kamar mandi kantor. Apa harga yang harus dibayar untuk perasaan ini? Bagian ini berakhir dengan Arya memutuskan untuk menjauh sementara tapi hati kecilnya tahu itu tak mungkin. Di coworking space yang ramai di Sudirman, Arya dan Lira duduk berhadapan lagi tapi suasana berbeda. Setelah momen di mobil malam itu Arya menghindari kontak mata. Lira dengan sikap percaya diri biasanya tampak gelisah. Proyek mereka mendekati tenggat waktu tapi ketegangan pribadi membuat semuanya sulit. Kita harus bicara, kata Lira akhirnya saat istirahat. Mereka pindah ke ruang rapat kecil. Di sana Lira cerita lebih dalam. Arogansiku ini karena dulu aku dikhianati oleh orang yang kucinta.
Dia wanita seperti kamu, katanya pelan mengejutkan Arya. Lira mengaku orientasinya sejak lama, tapi di Indonesia dia sembunyikan itu demi bisnis dan keluarga. Keluarganya dari Sunda campuran agama yang ketat. Mereka tak akan pernah terima, tambahnya. Arya terdiam, hatinya bergejolak. Ini pertama kalinya dia dengar pengakuan seperti itu. Batinnya berkonflik. Di satu sisi takut, di sisi lain lega tak sendirian. Aku juga pernah merasa begitu, tapi aku tolak, balas Arya pelan. Momen itu membuat mereka lebih dekat. Tapi saat Lira menyentuh tangannya, Arya tak menarik lagi. Mereka berciuman singkat penuh ketakutan dan gairah. Setelah itu Arya lari keluar ruangan. Ini adalah keputusan yang salah, pikirnya. Di rumah malam itu dia tak bisa tidur. Pikiran tentang masyarakat Indonesia yang penuh prasangka membuatnya mual. Di sini lesbian sering dianggap penyimpangan dosa besar. Keluarganya akan mengusirnya. Tapi perasaan itu nyata. Esoknya gosip semakin parah. Rekan kerja mulai menjauh. Budi, sahabat Arya, bertanya langsung, benarkah rumor tentang kamu dan Lira? Arya menyangkal tapi hatinya sakit. Ini adalah pengkhianatan pertama dari lingkungan kerja. Lira memutuskan untuk melindungi Arya dengan menjauh. Kita hentikan ini sebelum terlalu jauh, katanya di telepon. Arya menangis setuju tapi hati hancur. Pengorbanan ini menyakitkan. Tekanan keluarga semakin berat. Ibunya mengatur pertemuan lain dengan calon suami. Kali ini jangan tolak, nak. Ini untuk masa depanmu, desaknya. Arya pergi, tapi sepanjang malam dia bandingkan pria itu dengan Lira. Pulangnya dia bilang tidak lagi. Ibunya marah besar, kamu egois. Apa yang salah denganmu? Arya diam, tapi dalam hati tahu ini karena Lira. Konflik batin memuncak. Dia mulai mencari info online tentang komunitas LGBT di Indonesia. Diam-diam, banyak cerita tentang diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan. Itu membuatnya takut. Tapi juga ada kisah ketahanan. Lira di sisi lain menghadapi saingan bisnis yang bocorkan rumor. Dia konfrontasi langsung di sebuah pertemuan. Kau rendah sekali pakai isu pribadi, dibentak Lira. Saingannya tertawa, di Indonesia ini tak pantas. Bisnismu akan hancur. Lira pulang marah tapi juga ragu. Keputusannya untuk melanjutkan hubungan dengan Arya adalah dilema moral. Apa layak risikokan segalanya? Malam hujan deras, Arya dan Lira bertemu lagi di kai kecil di Tamrin. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, kata Arya. Mereka bicara panjang tentang ketakutan. Lira cerita tentang bibinya yang konservatif yang mulai curiga. Dia ancam putus hubungan keluarga jika benar. Arya cerita tentang ibunya. Momen itu membangun ikatan, tapi tiba-tiba telepon dari ibu Arya. Pulang sekarang. Ada yang ingin bicara. Arya panik. Di rumah ternyata calon suami itu datang langsung. Aku suka kamu, Arya. Mari coba, katanya. Arya menolak tegas. Ibunya menangis, kamu buat malu keluarga. Ini adalah konfrontasi keluarga pertama. Arya lari keluar hujan deras. Dia telepon Lira yang datang menjemput. Di mobil mereka peluk satu sama lain basah kuyup. Kita harus hati-hati, kata Lira. Tapi keputusan untuk lanjut adalah pengorbanan. Gosip di kantor memuncak. Bos mereka panggil pertemuan. Rumor ini ganggu produktivitas. Kalian harus profesional, katanya. Arya merasa dihakimi. Prasangka masyarakat terlihat jelas. Lira marah, ini diskriminasi. Tapi dia diam demi pekerjaan. Malam itu Lira putuskan terima tawaran bisnis yang mengharuskan dia berpura-pura punya pacar pria.
Ini untuk lindungi kita, katanya pada Arya. Arya merasa dikhianati. Kau bohongi aku, bentaknya. Mereka bertengkar hebat. Ini adalah pengkhianatan pertama dari Lira. Arya pulang sendirian, hatinya hancur. Konflik batin makin dalam. Apa harga cinta ini? Di Indonesia di mana norma agama dan sosial kuat, pilihan ini penuh perdebatan. Arya mulai mempertanyakan apakah benar atau salah. Tapi dia tak bisa mundur. Bagian ini berakhir dengan Arya memutuskan untuk bertahan meski sakit. Tekanan keluarga memuncak di rumah Arya di pinggiran Jakarta. Ibunya Bu Ratna mengatur pertemuan keluarga besar di akhir pekan. Di sana di hadapan paman dan bibi Arya ditekan lagi. Kamu harus nikah tahun ini. Jangan seperti anak tetangga yang menyimpang, kata pamannya tegas merujuk kasus yang jadi gosip kampung. Arya merasa sesak. Di Indonesia di mana masjid dan mal jadi simbol perpaduan budaya tapi prasangka terhadap gender non-tradisional masih kuat, ini adalah pengingat keras. Lira di sisi lain menghadapi bibinya di rumah keluarga di Bandung. Bibinya curiga setelah dengar rumor. Jangan buat malu keluarga Lira. Nikah dengan pria baik itu kewajiban, desaknya. Lira menyangkal tapi hatinya sakit. Pengkhianatan dari keluarga sendiri terasa pedih. Arya dan Lira bertemu lagi di sebuah taman di Monas. Kita harus putus, kata Arya lelah. Tapi Lira tolak. Aku tak mau kalah pada prasangka ini. Mereka berdebat panjang tentang dilema moral. Di Indonesia di mana undang-undang tak lindungi, mereka risikokan segalanya. Arya putuskan tolak promosi di kantor karena bosnya curiga. Ini pengorbanan untuk kita, katanya pada Lira. Tapi Lira ragu. Malam hujan lagi mereka kabur ke kai kecil di Cikini. Di sana mereka bicara hati ke hati. Lira cerita tentang masa kecilnya di mana dia tolak perasaan pertamanya demi keluarga. Arya cerita tentang teman kuliah yang menolaknya. Momen itu membangunkan mereka. Tapi tiba-tiba intervensi keluarga. Ibu Arya datang ke kai setelah lacak ponsel. Apa yang kamu lakukan dengan wanita ini, bentaknya. Arya shock. Lira berdiri membelad, ini urusan kami, Bu. Tapi ibu Arya tarik anaknya pergi. Di rumah pertengkaran hebat. Kamu sakit. Ini dosa besar, kata ibunya menangis. Arya balas, ini aku, Bu. Terima atau tidak. Ini adalah konfrontasi puncak dengan keluarga. Arya dikurung di rumah tapi dia kabur malam itu. Lira jemput dia di pinggir jalan. Kita lari saja ke Bali, usul Lira. Tapi Arya tolak. Kita harus hadapi. Keputusan ini adalah pengorbanan besar. Prasangka masyarakat muncul lagi saat berita rumor bocor ke media sosial. Akun gosip sebut mereka sebagai contoh penyimpangan. Lira bisnisnya terganggu, mitra mundur. Ini harga yang harus dibayar, kata Lira tegar. Tapi dalam hati dia hancur. Arya kehilangan teman-teman lama yang menjauh. Pengkhianatan dari lingkungan sosial terasa. Mereka putuskan bertemu diam-diam di sebuah apartemen sewaan di Kuningan. Mereka bicara tentang masa depan. Apa kita benar? Tanya Arya. Lira jawab, cinta tak pernah salah tapi masyarakat yang buta. Tapi dilema moral tetap ada. Lira terima tawaran bisnis yang paksa dia berpura-pura lagi. Saat Arya tahu dia marah. Kau khianati aku lagi, bentaknya. Lira jelas ini untuk lindungi bisnis yang bisa bantu komunitas kita nanti. Arya pergi selam pintu. Ini adalah puncak pengkhianatan. Arya sendirian di jalan Jakarta malam itu merenung. Apa layak? Di Indonesia di mana keluarga adalah segalanya, memilih cinta berarti isolasi. Tapi kebangkitan mulai datang.
Arya cari dukungan online bergabung Orum Aware diam-diam, dia baca cerita serupa tentang perjuangan. Itu beri harapan. Lira di sisi lain konfrontasi bibinya. Aku begini apa adanya. Terima atau tinggalkan, katanya tegas. Bibinya marah, putus hubungan. Pengorbanan itu sakit tapi bebaskan Lira. Mereka bertemu lagi di sebuah seni underground di Kemang. Di sana di tengah musik dan seni alternatif mereka bicara lagi. Ma atas semuanya, kata Lira. Arya peluk dia. Momen itu adalah kebangkitan. Tapi prasangka tetap ada. Seorang teman Lira kianati dengan bocorkan lokasi mereka ke keluarga. Konfrontasi keluarga Lira datang. Pulang sekarang Lira. Jangan buat malu, bentak bibinya. Lira tolak, ini hidupku. Arya berdiri di sampingnya. Ini adalah keputusan akhir untuk hadapi bersama. Bagian ini berakhir dengan mereka memilih bertahan meski harga mahal. Konfrontasi memuncak di sebuah seni malam di Jakarta Selatan. Arya dan Lira hadir bersama meski risiko tinggi. Di sana di tengah kerumunan alternatif mereka merasa bebas sebentar. Tapi tiba-tiba seorang kolega Arya yang iri muncul. Kalian berdua memalukan, katanya lantang. Lira balas tajam, ini bukan urusanmu. Keributan pecah. Kolega itu bocorkan ke media sosial malam itu. Pagi harinya berita menyebar. Bisnis Lira hancur, mitra mundur massal. Ini akhir, kata Lira putus asa. Arya marah pada kolega itu, konfrontasi di kantor. Kau rendah sekali, bentaknya. Kolega tertawa, di Indonesia ini tak diterima. Kalian salah. Ini adalah pengkhianatan terbesar dari lingkungan kerja. Arya putuskan keluar kerja. Aku tak mau di tempat seperti ini, katanya pada bos. Pengorbanan itu berat, sekarang dia relance tanpa dukungan. Lira khianati seorang teman dekat dengan ungkap rahasia lama untuk balas dendam. Tapi segera menyesal. Aku jadi seperti mereka, katanya pada Arya. Dilema moral memuncak. Di Indonesia di mana hukum tak lindungi tapi prasangka kuat, mereka debat lari ke luar negeri. Bali lebih terbuka, usul Arya. Tapi Lira tolak, kita harus ubah dari dalam. Keluarga jadi penghalang. Di rumah keluarga Lira konfrontasi besar. Arya datang langsung. Aku cinta Lira. Terima kami, katanya tegas. Bibinya marah, ini dosa. Keluar. Lira bela Arya, kalau begitu aku pergi. Mereka bertengkar hebat. Arya tampar Lira dalam frustrasi, kenapa kau biarkan ini? Lira terdiam, air mata jatuh. Ini adalah puncak konflik emosional. Arya pergi tapi kembali malam itu. Ma, aku takut, katanya. Lira peluk dia, kita sama-sama salah. Kebangkitan datang. Arya belajar rendah hati, Lira lepas arogansi. Mereka putuskan mulai baru. Tapi harga dibayar mahal. Arya putus hubungan keluarga, ibunya tak mau bicara lagi. Lira kehilangan bisnis tapi mulai yang baru, fokus pada komunitas Aware. Konfrontasi terakhir dengan masyarakat saat mereka hadiri acara protes kecil melawan diskriminasi di Jakarta. Di sana mereka berdiri bersama. Ini perjuangan kita, kata Lira. Tapi ancaman datang, polisi bubarkan acara. Mereka lari tapi lebih kuat. Pengkhianatan akhir dari seorang mantan Lira yang muncul, ancam bocorkan lebih banyak. Lira konfrontasi, hentikan atau aku laporkan. Mantan mundur. Ini adalah kemenangan kecil. Dilema moral terselesaikan, mereka pilih jujur meski isolasi. Emosi memuncak saat mereka peluk di apartemen baru. Layakkah semua ini, tanya Arya. Lira jawab, dia karena cinta. Bagian ini membangun ke klimaks di mana pengorbanan uji ketahanan mereka.
Pengorbanan mencapai puncak saat Arya pindah keluar rumah keluarga ke apartemen kecil di Jakarta Timur. Aku tak bisa lagi, Bud, katanya pada ibunya yang menangis. Putus hubungan itu sakit tapi bebaskan. Lira korban bisnisnya dengan keluar publik di media sosial. Aku lesbian dan bangga, tulisnya. Reaksi campur aduk, dukungan dari komunitas tapi hujatan dari masyarakat. Mitra bisnis mundur, keluarga putus hubungan. Pengkhianatan dari rekan bisnis yang curi ide. Tapi Lira tegar. Kebangkitan datang, Arya rangkul identitasnya, gabung kelompok dukungan UER di Jakarta. Dia temukan kekuatan dalam kerentanan. Lira lepas arogansi, jadi lebih autentik. Mereka rekonsiliasi di sebuah pantai kecil dekat Jakarta. Ma atas semuanya, kata Lira. Arya peluk dia, kita kuat bersama. Ketegangan selesai dengan dilema moral terselesaikan, mereka dukung satu sama lain lawan prasangka. Mungkin mulai inisiasi ruang aman untuk UER Indonesia. Aksi seperti protes bersama lawan diskriminasi jadi simbol persatuan. Emosi tinggi saat mereka janji tak mundur. Tapi cerita akhiri dengan perdebatan, di masyarakat seperti Indonesia di mana norma keluarga dan budaya bentrok dengan kebebasan pribadi, apakah cinta sejati layak pengorbanan utama isolasi atau sebaiknya patuh demi harmoni sosial? Ya atau tidak?